Oke, selamat malam Ko Aili dan dokter. Ya, selamat malam. Kok melihat fenomena skincare ini kan rasa-rasanya udah adem ya, melihatnya seperti apa nih? Kita suka ya dok kalau masalah apalagi menyambut bulan puasa, seharusnya damai-damai aja ya dok. Damai, seneng ya. Dok, sekarang kan lagi musim skincare kecantikan nih Ko Aili. Gimana nih sekarang ada yang skincare yang saling Lanjut Kul. sekarang kan banyak skincare yang sudah membawa ke ranah hukum. Seperti apa melihatnya? Seorang dokter kecantikan seperti apa melihatnya? Ya sebenarnya sih kalau misalnya menjaga skincare ini kan antara misalnya dokter itu berargumen sebenarnya kalau memang sesuai dengan komposisinya atau porsinya itu sih nggak masalah, yang penting disesuaikan dengan cara yang baik-baik, jangan saling menjadi Pendapat dokter saya juga begitu. Tapi dok, kebanyakan juga ada yang membuka aib-aib dari hasil studi pendapat dia bahwa ini ada yang ininya kurang lah atau kurang. Kalau izin kan udah pasti izin ya. Ada juga yang nggak izin, akhirnya dibuka sama doktip apa namanya itu. Nah, gimana? Masalah Bepom. Gimana tuh? Ya sebenarnya sih kalau memang berdasarkan laboratorium kan juga masing-masing itu kan juga kadang ada yang hasilnya juga berbeda, tapi balik lagi sih gimana cara kita menyampaikannya. Mungkin yang dokter kurang berkenan itu kita terlalu berlebihan, bagaimana cara kita mempromosikan produk tersebut. Kalau memang berdasarkan sesuai komposisinya, sesuai dengan persenannya itu sih nggak masalah. Tapi di sini mungkin terlalu berlebihan cara penyampaiannya sehingga ada yang dinamakan kayak overplay. Dok, bukan cuma overclaim, tapi overpress juga sering dilakukan sama dokter-dokter kecantikan nih. Tanggapannya seperti apa? Sebenarnya sih kita sebagai dokter memang kita tidak boleh berjualan secara berlebihan, ibaratnya kita sesuai dengan porsinya. Makanya kalau misalnya sekarang itu berlomba-lomba mungkin karena memang sudah ada dari persaingan dan memang karena tercetusnya itu karena mungkin ada owner skincare itu yang flexing terus sehingga menciptakan yang ibaratnya orang awam tuh kok gampang banget ya Mendapatkan uang dengan cara jualan skincare aja tanpa tahu komposisinya, tanpa tahu permasalahan kulit setiap orang kan itu yang membedakan sebenarnya sekarang sih masyarakat udah pada pintar-pintar kalau ada masalah kayak pernah sekali ya klinik ya terus. klinik dengan dokter yang Muka saya bermasalah nih ke dokter tuh aku mah. Dia tahu muka aku tuh flek, kena flek, bukan flexing ya, gue nggak mungkin flexing. Punya apa gue flexing gitu. Oh, tapi nggak bahaya po muter-muter gitu Oh, dokter maksudnya? enggak, aku percaya kalau dokter enggak. Karena aku lihat alatnya sama ya dok ya. Kok Eli ke klinik aku dong, yuk aku mampir ke klinik dia dengan apa namanya muka aku di glowingin ya dok ya. Cocok, aku setiap aku ke mana ke klinik insya Allah cocok ya dok ya karena akan sama alat-alatnya gitu. Penanganannya juga sama. Cuma memang yang namanya kita peresepan krim-krim itu kan setiap dokter itu kan mempunyai seni gitu. Jadi memang kalau memang ada permasalahan wajah itu baiknya konsultasikan dengan dokternya, terus itu nanti diberikan kayak etiket gitu itu sebenarnya boleh, cuma memang harus dengan resep dokter, harus dengan konsultasi dokter, tidak dijual bebas. Untuk praktek sendiri dokter gimana tuh? Saya daerah kerja Skincare-nya ada dok, apa punya? Skincare-nya, nama skincare-nya? sama ST. Oke, dok, ini kan banyak juga yang kompetitif kalau dibilang itu kalau yang namanya dokter itu tidak ada nomor untuk dipanggil dokter untuk di skincare itu untuk kecantikan atau klinik itu bukan dokter, dia itu spesialis itu kan bukan dokter. Apakah Tapi benar? kan sekolahnya kedokteran. Ya, menanggapinya gimana? Ada yang begitu, orang dokter tuh banyak bilang kalau kecantikan itu bukan bagian dari dokter. Ya, jadi kalau misalnya kecantikan kan sekarang itu makanya memang sudah ada kayak spesialis anti aging. Jadi kita pada dasarnya biasanya kita sekolah dulu nih kedokteran, kita menjalani dokter umum, sekolah dokter umum.
Terus setelah dokter umum kita menjalankan internship di rumah sakit selama 1 tahun. Nah di situ kita menyesuaikan istilahnya kita tertarik di bidang mana. Kalau memang tertarik di bidang estetik, kita lanjut bisa sekolah SPDV itu atau anti-aging. Artinya ada ya spek-spek itu ya. Ada. Saya walaupun orang nggak pinter juga ngerti. Iya, karena kan banyak juga yang dokter bilang kita tidak meyakini Kecuali dokter spek. orang yang ngerti skincare tiba-tiba ikut campur di masalah skincare itu kan ya, yang hanya ikutan dia nggak punya brand, nggak punya apa, nggak ngerti kedokteran gitu kan, tiba-tiba dia ikut-ikutan, itu yang salah ya dok. Review yang apa-apa itu salah. Oke Po, intinya Po, kan Nikita Mirjani baru tembus laporannya dari Reja Gladys juga dokter kecantikan. Nah mungkin support atau doanya nih seperti apa nih Po? Semua teman saya. Ya, sebagai teman. Dokter Reja Gladys teman saya, Nikita juga dulu teman saya, pernah baik sama saya. Jadi kalau saya menghadapi ini ya berdoa aja, semoga dipermudahkan jalannya, penyidikannya, jalan keluarnya, semoga tidak terjadi yang hal-hal tidak diinginkan. Banyak yang DM aku, temen lu tuh udah masuk, oh semua temen kok, Reja juga temen, kemarin aku ketemu Reja Gladys juga teman ya. Jadi sekarang tuh ada teman sama temen jadi kayak persaingan ya, jadi pada ribut, itu nggak aku suka, aku jadi pusing main kesini. Oh dia, kemarin aku datang ke SS, orang bilang apa, oh dia kubunya SS gitu. Aku datang misalkan ke Miami, apa Nikita Mirjani, oh dia kubunya Nikita Mirjani, enggak, semua teman kita datang, kita pun nggak ketemu sama Nikita Mirjani ya, kita ketemu SS tapi kita nggak gimana diundang kita pasti datang. Dokter Reja Gladys juga aku pernah perawatan di sana, pernah juga, oh datang ke tempat aku dong, ya aku datang ke sana. Semua itu teman, tapi teman ini kalau ada orang yang menghancurkan satu orang, ada biang keladinya, misalkan ada kompor meluduknya, itu yang harus dicari, itu harus dituntaskan di situ. Jadi jangan saling menghujat, saling ngomongin orang. Jangan sekarang orangnya udah mau di penjara dia senang banget, syukur lo begini, enggak, saya nggak begitu. Kita kasih supportnya aja ya, kita saling mendoakan aja. Sehari ini kita Mirjani, besok siapa lagi yang kena? Kita kan jangan saling, kesian banget, syukur lah ada begitu kan ya. Banyak orang aku lihat, Tapi netizen pada gitu. Netizen ada yang suka, ada yang enggak gitu kan ya. Cuman kalau saya sih doain aja, itu belum terjadi kepada kita ya dok. Kalau terjadi kepada kita gimana? Keluarga kita kena masuk penjara, ngeri kan gitu aja. Jangan, udah deh intinya damai, mau puasa, mau lebaran, saling memaafkan, itu aja sih. Po, tapi kan kemarin Po habis dilabrak, berarti Po udah memaafkan ya Nikmir ya? Oh dilabrak udah lama, dan Nikmir udah maafin aku, karena bukan aku yang ngomong, aku ketemu dokter Oki kemarin kan. Dilabrak itu masih dia masalah kan, pasti salah paham, makanya aku yang ngomongin dokter Oki. Betul. Dokter Oki ngomong sama aku kemarin, Eli aku percaya sama kamu, dia bisikin aku, ada kok, ada dia di story aku, dia bisikin aku, El ternyata aku percaya bukan kamu yang ngomongin aku, dan udah pasti dia yang ngomongin aku. Jadi aku percaya 100% sama Empok, bahwa Empok nggak jahat sama aku. Ngapain aku jahat sama orang, ya nggak dok? Ngapain aku ngomongin orang, bukan itu aku, tapi aku ada satu orang emang yang fitnah aku gitu. Tapi orangnya udah masuk ya itu kan lagi. Oh, M ya? Hah? Si M. Ada di Surabaya. Itu dia Oh. yang fitnah aku gitu. Supportnya untuk Reja Gladys sesama seorang dokter seperti apa? Ya untuk Reja Gladys terus tetap semangat, memudahkan segala Pesannya. Amin. Oke, terima kasih. Sebutin dokter